saya Medina Indah Berliani, salah satu analis di Cognoscenti Consulting Group. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai digitalisasi standar operasional prosedur. Pemodelan proses merupakan gambaran aktivitas bisnis yang ada di suatu instansi atau perusahaan. Alur proses tentunya harus dibuat jelas karena pemodelan proses bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak terkait agar lebih mudah dalam memahami tahapan proses hingga mencapai tujuan. Suatu organisasi pasti dan harus memiliki standar operasional prosedur atau yang biasa disebut dengan SOP. SOP merupakan suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. SOP di suatu instansi atau perusahaan bertindak sebagai suatu petunjuk dalam kehidupan instansi atau perusahaan, mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi, dan misi masing-masing instansi atau perusahaan dengan tujuan yang berbeda-beda. Berdasarkan cakupan aktivitasnya, SOP dibagi menjadi dua, yaitu SOP makro dan SOP mikro. SOP makro merupakan SOP yang cakupan dan besaran aktivitasnya terdiri dari beberapa SOP mikro yang membentuk serangkaian aktivitas dalam SOP tersebut. SOP makro adalah SOP yang melibatkan unit-unit kerja dalam suatu kementerian atau lembaga. SOP makro didefinisikan dari gambar peta lintas fungsi yang menggambarkan hubungan rangkaian antar kegiatan antar unit kerja dalam suatu kementerian atau lembaga untuk melaksanakan tugas tertentu. SOP mikro merupakan SOP yang spesifik lahir dari suatu unit kerja tertentu yang mendetailkan aktivitas SOP makro pada unit kerja tertentu saja. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun SOP. Yang pertama adalah peta proses yang merupakan gambaran dari aktivitas yang sudah disepakati antar setiap unit kerja sehingga dapat mewakilkan seluruh kegiatan yang ada di dalam instansi atau perusahaan. Yang kedua yaitu menyusun peta subproses yang dikembangkan dari peta proses. Yang ketiga yaitu membuat peta relasi di mana peta ini menunjukkan keterkaitan antar unit kerja dan prosesnya. Yang keempat adalah membuat peta lintas fungsi yang menggambarkan tahapan proses kegiatan yang menghubungkan antar unit kerja sesuai dengan tujuan. Dari peta lintas fungsi kemudian diturunkan lagi menjadi SOP. Cognoscenti Consulting Group telah mengembangkan aplikasi Progresia yang merupakan bentuk digitalisasi dari proses bisnis organisasi. Di dalam Progresia terdapat peta proses dan standar operasional dari perusahaan. Dengan adanya aplikasi Progresia, tentunya akan mempermudah monitoring segala proses yang ada di perusahaan. Di dalam Progresia, kegiatan-kegiatan yang sudah diselesaikan akan berwarna hijau, sedangkan aktivitas yang sedang berjalan akan ditandai dengan warna biru. SOP dalam Progresia dilengkapi dengan adanya mutu baku dan keterangan risiko pada masing-masing proses kegiatan. Hal ini tentunya dapat memudahkan pihak perusahaan untuk melakukan monitoring. Aplikasi ini juga dapat membantu audit perusahaan karena data yang ada di Progresia dapat ditarik dan dilihat kembali sebagai bahan evaluasi. Secara spesifik, berikut ini merupakan dampak pemanfaatan Progresia sebagai aplikasi digital proses bisnis atau SOP. Yang pertama, seluruh kegiatan dalam Probis atau SOP dapat dilakukan serempak dan real time, jadi dapat menghemat waktu.
Yang kedua, dokumen menggunakan soft copy atau soft file sebagai bukti pelaksanaan atau SOP, maka dapat menghemat biaya dan ruang penyimpanan. Yang ketiga, alur proses kerja digerakkan secara otomatis sesuai alur dalam Probis atau SOP, maka akan meningkatkan akurasi proses dan mengurangi kesalahan. Yang keempat, arsip hasil proses kerja tersimpan secara tersentralisasi dalam database digital oleh aplikasi, maka dapat meningkatkan transparansi dan mampu telusur. Yang kelima, disposisi dan persetujuan atasan dapat dilakukan secara digital dengan record yang jelas dan terdokumentasi, maka akan meningkatkan akurasi dan mampu telusur dokumen. Nah, itulah dampak pemanfaatan Progresia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini sangat membantu. Jika instansi pemerintah atau perusahaan Anda membutuhkan bantuan terkait digitalisasi proses bisnis, kami siap membantu. Silakan menghubungi nomor marketing kami di bawah ini. Sekian materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Tunggu video kami selanjutnya ya. Terima kasih.